Cerita ini tentang pengalaman pribadi yang sangat sensitif seperti itu membutuhkan penanganan yang hati-hati dan empati. Mari kita buat cerita fiksi yang menggambarkan perjuangan seorang wanita menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya setelah mengalami situasi sulit. Kisah ini akan fokus pada kekuatan, pemulihan, dan harapan. Dewi seorang wanita berusia 30 tahun, memiliki 2 anak kecil. Dewi adalah seorang ibu yang penuh kasih, tetapi kehidupannya berubah seketika. Eko adalah suami Dewi, seorang pekerja keras yang mencintai keluarganya, selalu berusaha menjadi sosok pelindung. Bapak Rahman mertuanya, yang dikenal sebagai sosok yang baik di depan orang lain, tetapi menyimpan sisi gelap yang tak diketahui banyak orang. Dewi menikah dengan Eko dan pindah ke rumah mertuanya, Bapak Rahman, untuk menghemat biaya. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja. Bapak Rahman tampak penyayang dan perhatian. Seiring berjalannya waktu, Dewi mulai merasakan ketidaknyamanan. Bapak Rahman semakin sering memberikan perhatian yang berlebihan, yang membuat Dewi merasa tertekan. Dewi mencoba mengabaikannya, tetapi perlakuan Bapak Rahman semakin tidak wajar. Suatu malam, dia melanggar batas dan Dewi menjadi korban kekerasan, bahkan pelecehan yang Dewi terima, dan yang sangat mengejutkan ternyata Dewi keguguran akibat perilaku yang dilakukan mertuanya. Dewi merasa hancur dan bingung, terjebak antara rasa takut, malu, dan bingung dengan apa yang terjadi. Dia merasa tidak bisa memberitahu Eko, khawatir akan reaksi suaminya. Dalam keputusasaannya, Dewi berbicara dengan sahabatnya, Lani, yang memberikan dukungan moral dan mengingatkan Dewi bahwa dia tidak sendirian. Lani mengatakan bahwa yang terjadi bukanlah kesalahan Dewi. Dengan bimbingan Lani, Dewi mulai mengeksplorasi pilihan untuk mendapatkan bantuan profesional. Dengan waktu, Dewi mulai menghadiri sesi terapi. Di sana, dia belajar untuk mengekspresikan perasaannya dan menghadapi trauma yang dialaminya. Sesi-sesi terapi membantunya memahami bahwa kejadian itu bukanlah kesalahannya dan bahwa dia berhak untuk hidup bebas dari ketakutan. Setelah beberapa bulan, Dewi merasa lebih kuat dan memutuskan untuk memberitahu Eko tentang apa yang terjadi. Meskipun takut, dia tahu bahwa kejujuran adalah langkah pertama untuk penyembuhan. Eko sangat terkejut dan marah, tetapi lebih dari itu, dia berjanji akan mendukung Dewi dalam setiap langkahnya. Bersama Eko, Dewi melaporkan tindakan Bapak Rahman ke pihak berwajib. Mereka berdua berjuang untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan. Proses hukum memberikan Dewi kekuatan yang lebih besar, memberi dia kesempatan untuk menyuarakan pengalaman dan dampak dari kekerasan yang dialaminya. Setelah melalui berbagai proses hukum yang melelahkan, Bapak Rahman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dewi merasa lega, tetapi perjalanan pemulihan masih panjang. Dewi, Eko, dan anak-anak mereka mulai membangun hidup baru, penuh dengan harapan dan cinta. Dewi terlibat dalam komunitas yang membantu perempuan lain yang mengalami kekerasan, berbagi kisah dan kekuatan. Cerita ini menggambarkan perjalanan yang sulit namun penuh harapan. Ini menunjukkan kekuatan dalam diri seseorang untuk mengatasi trauma dan mencari keadilan, serta pentingnya dukungan dari orang-orang terkasih. Kebangkitan Dewi adalah inspirasi bagi banyak orang yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Terima kasih sudah menonton kisah nyata menantu yang menerima kekerasan dari mertua. Sampai jumpa dengan kisah 2 selanjutnya.